Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Pada siang hari ini kita bersama-sama kembali datang menghadap Tuhan dalam ibadah doa oasis untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, dalam masa-masa yang tidak mudah dan serba tidak pasti ini, ada satu yang pasti, yaitu Tuhan selalu ada di dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Sesuai dengan tema Mazmur doa hari ini, akan saya baca dari kitab Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai dengan ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar firman Tuhan dan terlebih lagi melakukannya. Pesan yang ingin disampaikan pemazmur hari ini dalam perziarahan hidup ini,
adalah penting untuk menyambut dengan antusias ajakan untuk beribadah secara bersama-sama, secara komunal, walaupun sekarang masih dilakukan secara online. Mazmur ini sepertinya ditulis oleh Daud untuk digunakan oleh umat Israel saat mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah ke rumah Tuhan. Maka dalam ayat yang pertama, pemazmur langsung mengatakan bahwa ada sukacita ketika ada ajakan untuk pergi beribadah ke rumah Tuhan, di mana bait Allah ada di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semangat dan sukacita juga harus muncul dalam diri ketika ada ajakan untuk beribadah bersama, meskipun sekarang dilakukan secara online. Karena dalam kebersamaan ini kita bukan saja harus rukun satu dengan yang lain, tetapi juga saling memberi dorongan untuk beribadah kepada Allah bersama-sama secara komunal. Merupakan kehendak Allah supaya kita beribadah bersama-sama kepada-Nya, supaya banyak orang bersekutu dan menantikan Dia dalam ketetapan ibadah bersama. Kita memang patut menyembah Allah di rumah kita sendiri, tetapi ini belumlah cukup. Kita juga harus pergi ke rumah Tuhan untuk memberi hormat kepada-Nya di sana. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Karena dalam ibadah bersama, baik secara online maupun secara onsite, di sana kita berhimpun. Ada persekutuan Kristen untuk mendengar firman Tuhan, untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 122 ayat 4. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bawa semua perasaan kita kepada Allah tanpa memperdulikan apapun perasaan itu. Atau mungkin sedang dipenuhi dengan berbagai masalah, di mana kita merasa tidak sanggup sendirian menanggung berbagai masalah yang merintangi hidup ini. Namun kita dapat merasa lega bahwa Ia akan mendengar dan mengerti semua yang sedang kita alami. Karena kita tahu pasti bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Amin. Mazmur 122 ayat 1 dan ayat 2. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan.
Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kami bersyukur bisa bertemu dalam ibadah doa ini, sekalipun jarak dan waktu memisahkan kami. Tetapi kami percaya Allah tidak pernah terpisah dari hidup kami. Karena itu, apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami boleh menghadapinya dan mengalaminya bersama dengan Tuhan. Kami tahu ada perkara indah yang sedang terjadi sesuai dengan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Selain itu, dalam kebersamaan ini, kami juga saling memberi dorongan untuk tetap setia dalam pertemuan-pertemuan ibadah online kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, mengucap syukur kepada Allah untuk hari-hari yang telah Anda lalui, sekalipun kelihatannya kita sendirian, tetapi percayalah bahwa Allah selalu bersama dan dekat dengan Anda setiap hari. Mazmur 122 ayat 3 dan ayat 4. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika firman-Mu memberi kepastian dan pengalaman iman bagi hidup kami untuk selalu hidup dalam pengharapan. Kiranya semangat kegembiraan dan pengharapan selalu ada dalam hidup kami. Pengharapan yang menyenangkan, yang tidak membuat kami letih dalam perjalanan hidup kami. Karena kami bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi, tetap semangat dan bersukacita dalam menjalani kehidupan yang berserah penuh kepadanya. Menjalani kehidupan yang penuh rasa hormat kepadanya dan untuk kemuliaannya.
Mazmur 122 ayat 5 dan ayat 6. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi kesejahteraan kota Yerusalem dan bagi dunia. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan di seluruh penjuru dunia. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberi mereka keadilan, dan memberkati mereka. Kami tahu bahwa kesejahteraan kota adalah kesejahteraan rakyatnya juga. Kesejahteraan setiap keluarga adalah kesejahteraan bangsa. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi mengucap syukur dan mohon kepada Allah agar Anda diberi kepekaan dan kepedulian akan kebutuhan kesejahteraan orang lain. Mazmur 122 ayat 7 dan ayat 8. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami bahwa dengan bersekutu dan beribadah bersama, kami merasa saling dikuatkan oleh firman Tuhan dan kesaksian saudara-saudara seiman kami. Dengan merasakan indahnya persekutuan di dalam Kristus, maka sudah sepantasnya kami juga seharusnya mengajak orang lain untuk merasakan kasih Kristus dalam hidup mereka juga. Dengan demikian, sukacita karena kasih Kristus ini juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah. Mohon anugerah Tuhan untuk membagi sukacita kasih Kristus yang Anda miliki kepada orang lain
bahkan mengajak orang lain untuk menikmati kasih Kristus ini juga. Mazmur 122 ayat 9. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Ya, di rumah Tuhanlah kami dapat berjumpa dengan Tuhan yang dapat memberi kelegaan dan penghiburan sejati. Di rumah Tuhanlah sumber sukacita kami. Kiranya kami memuliakan nama-Mu, ya Allah, dengan tubuh kami, di mana Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah ada di dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi, mengucap syukur untuk pekerjaan Anda, dan muliakanlah Tuhan melalui aktivitas Anda setiap hari. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Allah Bapa kami yang ada di surga, kiranya sukacita yang dialami Daud dan orang-orang Israel yang saleh lainnya saat menghampiri Engkau dalam ibadah secara bersama-sama, juga dapat kami alami saat ini ketika kami menghampiri-Mu dalam ibadah secara online ini. Sekalipun jarak dan waktu memisahkan kami, namun hadir-Mu dalam diri kami masing-masing telah menyatukan dan menguatkan kebersamaan kami pada siang hari ini. Kami merasakan ada Tuhan yang berpihak kepada kami, dan kami merasakan ada Tuhan yang bertindak bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat peduli bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah. Berdoa agar Tuhan menolong rumah tangga Anda. Berdoa agar Tuhan menolong ekonomi Anda, pekerjaan Anda, studi Anda, dan kesehatan Anda. Berdoalah juga agar Tuhan menolong orang-orang yang ingin Anda doakan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dari perziarahan hidup kami. Firman Tuhan telah mengingatkan kami, bahkan di masa pandemi seperti saat ini, untuk tetap semangat dan menyambut dengan sukacita setiap ibadah, sekalipun secara online di rumah kami masing-masing. Meskipun sendiri, namun sesungguhnya kami tidak sendirian. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami, dan hadir-Mu dalam diri kami masing-masing dapat kami rasakan, karena kehadiran-Mu yang tidak dibatasi tempat. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Hadir. Kami berdoa juga kiranya Engkau memberkati kota Lipo Cikarang dan sekitarnya. Engkau juga memberkati Kabupaten Bekasi, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang sedang berupaya melakukan vaksinasi di mana-mana tempat,
dalam rangka pemulihan bangsa ini dari serangan COVID-19. Tuhan berkati segala upaya vaksinasi yang dikerjakan dan dilakukan, sehingga semakin banyak rakyat Indonesia yang menerima vaksin ini. Tuhan berkati lewat kesehatan dan imunitas yang baik bagi masyarakat bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap lembaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik, para dokter, dan tenaga kesehatan dalam segala upayanya untuk melayani orang-orang. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat, khususnya dalam menjaga protokol kesehatan hari-hari ini. Tolonglah supaya setiap orang boleh dengan patuh, dengan baik, dan mereka melakukannya dengan satu kesadaran, yaitu demi kebersamaan. Kesadaran demi pemulihan bersama, bukan kesadaran untuk takut tertular atau takut menularkan, tetapi kesadaran bahwa ini merupakan bagian partisipasi yang sehat, partisipasi yang baik, dan partisipasi yang bijaksana agar pemulihan itu bisa secepatnya terlaksana. Tuhan, kami berdoa juga buat gerejamu dengan setiap pelayanannya. Meskipun dengan pelayanan yang serba terbatas hari-hari ini, tetapi kasih-Mu dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu tetap bisa tersebarluaskan. Injil-Mu tetap bisa tersampaikan lewat cara-cara media yang terbatas, tetapi punya kuasa yang tidak terbatas, yang dapat menjangkau dan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu yang disampaikan. Demikianlah doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri doa oasis kita hari ini, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan apapun yang engkau kerjakan, dibuatnya berhasil, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.